Baik, perkenalkan, nama saya Mikael. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar teknologi informasi. Terlebih dahulu, saya memperkenalkan nama saya Mikael. Saya mahasiswa dari Prodi Teknologi Informasi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar teknologi informasi, yang dimana teknologi informasi adalah penggunaan perangkat dan sistem untuk mengakses, menyimpan, dan memanipulasi dan mengelola informasi. Teknologi informasi ini juga dapat berguna bagi kehidupan kita dalam sehari-hari, yaitu peran teknologi informasi dalam kehidupan kita yaitu sebagai alat komunikasi, yang dimana kita dapat berkomunikasi dengan alat-alat yang termasuk dalam teknologi dan bisnis. Teknologi ini juga sangat berguna bagi kita dalam berbisnis, yaitu seperti berbisnis dalam toko seperti catering, dan berperan juga dalam kehidupan dalam pendidikan, yang dimana dalam pendidikan itu berfungsi sebagai, yaitu dapat digunakan untuk sebagai seorang mahasiswa seperti saya saat ini menggunakan teknologi dalam menyelesaikan tugas-tugas, dan sebagai media hiburan, yaitu seperti kita sedang menonton televisi atau semacamnya. Dan teknologi juga berperan dalam bidang penelitian seperti bidang di kedokteran dan sebagainya. Dalam teknologi itu juga terdapat berbagai komponen yang terkandung dalam teknologi informasi itu sendiri, yaitu komponen pertama yaitu hardware atau perangkat keras, dan software perangkat yaitu perangkat lunak, dan brainware yaitu manusia, yaitu kita yang sebagai penggunanya, yang dimana hardware atau perangkat keras adalah perangkat fisik yang membangun sebuah teknologi informasi. Contoh dari perangkat keras ini yaitu seperti keyboard dan layar komputer. Dan software yaitu perangkat lunak, yang dimana perangkat ini adalah program yang dibuat untuk keperluan khusus yang tersusun atas program yang menentukan apa yang harus dilakukan oleh komputer. Contohnya seperti aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam komputer, yaitu seperti PowerPoint, Microsoft Word, dan lain-lain. Dan yang terakhir, brainware atau manusia, yaitu kita yang sebagai pengguna teknologi informasi yang memanfaatkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses suatu informasi. Dalam teknologi informasi juga dapat kita klasifikasikan menurut Donald Sanders, yaitu yang dimana komputer menurut Donald Sanders adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data dengan cepat dan tepat, yang diorganisir agar secara otomatis menerima dan menyimpan data, memprosesnya dari hasil pengolahannya, yaitu dapat menyediakan output dalam bentuk informasi. Dalam teknologi juga terdapat berbagai pengelompokannya, yaitu teknologi input, teknologi mesin, dan sebagainya. Dan pada saat ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang teknologi input.
yang dimana teknologi input adalah perangkat keras atau alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Beberapa contoh dari perangkat input yaitu seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Yang kedua yaitu teknologi mesin, yang dimana teknologi mesin adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dan bekerja secara otomatis berdasarkan data historis tanpa interferensi manusia. Contohnya seperti Google Search, Google Translate, dan pendeteksi wajah. Dan yang ketiga yaitu teknologi output, yang dimana teknologi output adalah hasil pengolahan data yang telah diolah dan dimiliki oleh beberapa seperti contohnya seperti perangkat seperti monitor, speaker, printer, dan proyektor. Itu adalah contoh-contoh dari teknologi output. Dan yang keempat yaitu software, yang dimana software adalah kumpulan perintah atau interaksi yang menjalankan program komputer. Software juga merupakan data yang diprogram, disimpan, dan diformat secara digital untuk tujuan tertentu. Dalam software memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi yang pertama untuk mengatur aktivitas kerja komputer, dan yang kedua memproses data, perintah atau interaksi khusus, dan yang ketiga menyambungkan pengguna dengan perangkat keras lainnya. Itu adalah beberapa fungsi dari software. Dan yang kelima yaitu teknologi save, yang dimana teknologi save adalah perintah untuk menyimpan data kembali ke file dan folder aslinya. Dalam teknologi save ini juga terbagi dalam dua fitur yaitu auto save dan auto recovery. Itu adalah pengelompokan teknologi informasi. Dan sekarang kita akan mempelajari tentang klasifikasi teknologi informasi, yang dimana klasifikasinya terbagi dalam 3 bentuk yaitu emblem system, dedicated system, general purpose IT system. Yang dimana emblem system yaitu sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contoh dari emblem system yaitu seperti VCR atau video cassette recorder yang memiliki teknologi informasi yang memungkinkan pemakai dapat merekam tayangan televisi. Dan yang kedua yaitu dedicated IT system, yaitu yang dimana sistem informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Contohnya seperti mesin ATM, yaitu mesin ATM yang dirancang secara khusus untuk transaksi keuangan bagi nasabah bank. Dan yang ketiga itu general purpose IT system, yang dimana sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya adalah PC. Itu adalah 3 klasifikasi tentang teknologi informasi. Dan selanjutnya kita akan pelajari tentang etika teknologi informasi. Dalam penggunaan teknologi juga kita harus menyesuaikan diri atau beretika dalam penggunaan teknologi itu, yang dimana etika teknologi informasi adalah sekumpulan nilai, asas, dan tata cara yang berkaitan dengan hal, kewajiban, dan akhlak dalam penggunaan teknologi informasi. Dalam etika ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi
dan merumuskan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tentang dasar moral, tanggung jawab, dan tindakan individu, landasan moral kebijakan publik. Nah, dalam beretika dalam menggunakan teknologi informasi juga kita dapat melakukan beberapa contoh etika digital yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, kita harus saling menghormati privasi orang lain agar privasi orang lain itu tidak terbongkar atau tetap rahasia. Dan yang kedua, tidak menyebarkan informasi palsu seperti berita-berita hoax. Kita harus menggunakan teknologi itu untuk menyebarkan informasi-informasi yang valid atau yang asli. Dan yang ketiga, tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain. Yang keempat, menggunakan teknologi dengan penuh tanggung jawab. Dan yang kelima, menggunakan teknologi untuk hal yang positif. Dalam penggunaan teknologi, kita juga harus menggunakan teknologi yang bersifat positif agar kita dapat menggunakan teknologi itu dengan baik dan benar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan dari bahasa saya, karena saya orangnya kurang fresh atau kurang percaya diri. Mohon maaf. Sekian presentasi dari saya.